Oke, saya recordkan untuk nanti yang belum bergabung ya. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk hari ini. Sudah terlihat PPT yang saya share? Izin Bu, sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya yang baru ketemu dengan saya. Kemarin pertemuan pertama kita tidak bisa ketemu langsung karena memang di minggu pertama kemarin masih ya edisi cuti bersama sebenarnya, tapi harus tetap ada materi yang di delivery ke kalian. Untuk malam ini kita akan belajar terkait agregat dan Dubai. Yang minggu kemarin kita bahas tentang Slack dan ada tugas yang sudah kalian kerjakan juga. Nanti kita bahas bersama. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengambil informasi menggunakan query Slack. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang query agregat dan group by. Tujuan perkuliahan di malam ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep penggunaan agregat pada basis data, dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep tentang penggunaan group by pada basis data. Agregat sendiri di sini adalah fungsi matematis yang digunakan untuk perhitungan statistik pada sebuah data. Fungsi agregat ini bisa menghasilkan nilai rata-rata, nilai jumlah, nilai maksimum, atau nilai minimum dari satu atau beberapa kolom dalam tabel. Nah, ini contoh dari sintak-sintak agregat. Ada count berdasarkan distinct perbedaannya. Eh, Terus kemudian ada sum, ada average, ada max, ada min. Nah, ini query secara contoh-contoh query-nya seperti ini. Jadi kalau yang huruf besar ini dia adalah sebenarnya query umumnya, kemudian tinggal yang kecil, huruf yang non kapital ini adalah kolom ataupun eh, tabel yang kalian miliki seperti itu. Ini fungsi-fungsinya, kalau count itu untuk menghitung baris, ada berapa dalam satu tabel. Kalau count distinct berarti menghitung jumlah nilai yang unik dalam tabel kolom tersebut. Kemudian sum untuk menjumlahkan nilai, kemudian average untuk menghitung rata-rata, max mencari nilai maksimum, dan min mencari nilai minimumnya. Kemudian kalau group by itu fungsinya apa sih? Group by itu adalah sebuah klausa yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam tabel berdasarkan nilai tertentu dalam satu atau beberapa kelompok. Nah, menggunakan group by ini, kita dapat melakukan agregasi data seperti menghitung rata-rata, menghitung jumlah pada setiap kolom data yang sudah terbentuk. Seperti itu. Nah, kalau contoh kapan sih kita bisa menggunakan group by dan mengapa kita harus menggunakan group by? Nah, kalau misalkan kita pengen menghitung jumlah track dalam uh, genre ID di setiap track itu ada berapa. Nah, kita tuh bisa, kalau ini kan selain kita menghitung count dari ini tabel track genre ID-nya satu. Di track ini yang genre ID-nya satu ada berapa sih? Genre ID-nya dua ada berapa sih? Nah, ini kan satu-satu seperti ini. Nah, ini makanya kita bisa ubah uh, yang dari banyak. Ini kalau genrenya 100 kan kita masa iya mau menggunakan query sebanyak 100 kan tidak efisien. Efisiennya kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi group by agar dia terkelompok berdasarkan genrenya. Lalu dari situ kita bisa menghitung dalam satu genre itu
ada berapa sih jumlahnya kayak gitu. Oke, nah ini aktivitas kelas kita. Jadi ya kalian nanti akan membuat sintak agregasi untuk mendapatkan beberapa informasi dari database yang kalian miliki sesuai studi kasus kemarin. Kemudian tambahkan fungsi group by juga ke database yang telah Anda buat. Nah, oke. Nah, sebenarnya di sini sama, kita masih menggunakan data yang kemarin. Saya coba pakai ini online compiler. Di sini kita punya tabel, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Ini tabel-tabel utamanya. Kemudian ada tabel kelas. Tabel kelas ini dia berrelasi antara tabel mata kuliah dan dosen. Di sini karena di sini ada foreign key berupa ID mata kuliah sama ID dosen. Dari kelas ini kita bisa tahu dosen A itu mengajar mata kuliah apa di kelas mana seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau membuat tabel untuk yang awal-awal ya yang memang belum pernah belajar basis data sama sekali itu kayak gini bikinnya. Jadi tabel yang independen, maksudnya nggak berrelasi sama manapun itu harus di-create duluan, kita buat duluan. Misalkan mahasiswa, dosen, mata kuliah, ini kan udah ada foreign key-nya, udah ada keterkaitan dengan tabel yang lain, maka itu dibuat terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita buat tabel yang sekiranya dia nanti akan merelasikan dari beberapa kelas. Misalkan di tabel kelas, dia akan berrelasi dengan tabel mata kuliah dan dosen. Nah, ini saya hanya mengulang saja. Tentunya Bu Eni di minggu-minggu awal pada waktu perancangan basis data sudah menjelaskan dengan lebih detail ya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian ada tabel nilai juga seperti itu. Kalau tabel nilai ini berrelasi dengan tabel mahasiswa dengan tabel kelas. Di sini kita bisa tahu mahasiswa A di kelas mana itu nilainya berapa. Nah, ini kita coba melakukan inserting data. Ini outputnya ketika semua tabel berhasil di-create, kemudian kita inserting. Yang pertama di tabel mahasiswa kita punya 4 value. Kemudian di tabel dosen ada 3. Tabel mata kuliah, ini tabel kelas, kemudian tabel nilai seperti ini. Nah, kemudian kita mulai menggunakan agregasinya. Ini select dulu jumlah mahasiswa itu ada berapa sih kayak kemarin ya. Ini tabel mahasiswa, karena dia select bintang maka semua kolomnya akan terpanggil. Kalau kita hanya select nama, nim, itu berarti nanti hanya akan ada nama dan nimnya saja, seperti itu. Kemudian kita coba menghitung count, select count yang ini ya. Select count bintang as total mahasiswa from mahasiswa. Maka kita itu itu seperti alias. Jadi kolom itu nanti dikasih nama apa sih? Ini dikasih nama total mahasiswa. Maka di sini ada namanya total mahasiswa. Kalau nggak ada asnya, nanti juga nggak akan ada tulisan total mahasiswa seperti ini. Dari tabel mahasiswa, di tabelnya kita bisa lihat bahwa ada 4 baris data di situ ya. Seperti itu. Kemudian dengan query yang sama, kita pengen lihat jurusannya, karena kalau dilihat kan ini mahasiswanya memang ada 4, tapi dia kalau dilihat dari jurusannya kan cuma 3. Jadi ketika kita pakai distinct, di situ terlihat jumlah jurusannya hanya ada 3. Jadi data yang ibaratnya ganda ini dari mesin itu dijadikan satu. Dia hanya memilih bagian-bagian yang unik saja seperti itu. Terus ini kita melakukan penjumlahan nilai. Jadi kalau count itu menghitung berapa barisnya ada berapa, kalau sum itu menjumlahkan nilainya ya. Ini total nilainya, jadi dari 85,5, 78, 90 yang ini dijumlahkan jadi 253. Kemudian kita juga bisa mencari rata-ratanya, nggak perlu pakai pembagian slash gitu, kita tinggal memanggil saja function average, maka di situ akan muncul rata-ratanya. Seperti itu. Kemudian jadi 256
Coba nanti kalau ada yang nggak percaya sama proses perhitungan ini, silakan dicoba. 253,70 itu dibagi 4 itu dapatnya, oh dibagi 3 karena hanya ada 3 mahasiswa, itu berapa? Apakah memang seperti ini gitu ya. Kemudian untuk nilai tertingginya kita lihat max value untuk nilai itu adalah 90 sama. Kemudian nilai terendahnya adalah kemudian nah, itu yang fungsi agregat. Di situ kita bisa menghitung jumlah baris, kita bisa menjumlahkan value-nya pakai sum, kita bisa menghitung rata-rata dengan average, kita bisa mencari nilai maksimum dengan max, kemudian kita bisa juga melihat nilai yang minimum gitu ya. Kemudian kita coba yang agregat, kita kombinasikan dengan baik juga di sini kita pengen menghitung berapa total mahasiswa di setiap jurusan. Jadi ini select jurusan, count, jurusannya apa, count, bintang, as total mahasiswa, from mahasiswa, by jurusan. Maka dia akan dikelompokkan berdasarkan jurusannya. Tadi kan datanya ini, kan terlihat ya, bahwa teknik informatika dia hanya ada satu, teknik mesin dia punya 2 mahasiswa, teknik sipil dia hanya ada 1 mahasiswa, seperti itu. Nah, ini materi kita di malam ini cukup simpel, harapannya ini nanti dengan waktu yang ada bisa langsung dicoba, diimplementasikan di studi kasus kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, terus kalau dilihat dari link tugas ini, dari total kalau nggak salah, ini udah berapa ini yang presensi? Yang presensi 99, yang masuk ada berapa ini? Di mana ini? Yang masuk ada 64, sisanya nggak tahu kemana. Padahal totally harusnya ada 147 ya. Nah, yang ngumpulin tugas baru sepertiga dari yang hadir, sekitar 20-an. Ini nama-nama yang sudah mengumpulkan. Nah, ini semuanya sudah terrecord kapan kalian mengumpulkan. Harusnya normally kalau kalian biar tugasnya nggak numpuk-numpuk ya, itu pastikan tiap hari Minggu, ya saya tahu kalian kerja, tapi setiap hari Minggu itu pastikan kalian mengerjakan tugas di minggu tersebut. Sabtu Minggu lah. Kalau memang ya nggak ada waktu buat main, dong apa, ya memang seperti itu. Ya nggak apa-apa, namanya nyari ilmu. Toh nggak seumur hidup seperti ini ya kan. Selagi kalian paling kuliah kan hanya 3 tahun saja. Setelah itu sudah kalian udah dapat ilmunya, kalian bisa implementasikan. Weekend kalian bisa bersantai toh seperti itu. Jadi nggak selamanya. Sekali yang sedang kuliah ya benar-benar kita optimalkan itu, kita cari ilmunya. Ini terakhir sampai hari ini di jam 17. Kita lihat ada beberapa. Ini saya dari Dava. Coba tolong dicermati untuk tugasnya ya. Ini memang tugasnya kemarin boleh berkelompok, boleh individu, karena saya berharap bahwa ya tugas ini benar-benar pure dari kalian. Saya nggak mau ada yang merasa terbebani karena dititipin nama sama eh, apa ya, mahasiswa lain seperti itu. Jadi ya kerjakan apa yang sesuai kemampuan kalian lah kayak gitu. Dan ya kalau misal pun ada yang mau berkelompok dan semuanya berkontribusi juga enggak apa-apa. Jadi sama-sama ikhlas ya membagi nilai itu kayak gitu. Nah, oh ini nggak ada ya. Nah, ini harusnya dibentuk dulu gambarnya itu seperti apa sih? Karena di sini kan ada instruksinya adalah yang pertama gambarkan rancangan basis data untuk studi kasus sistem informasi akademik di universitas. Kalian bisa ambil dari bagian penilaian, bagian pembayaran keuangan, ataukah bisa FRS, ataukah bisa di scoop yang lainnya seperti itu.
Kemudian coba tulis query select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel-tabel yang ada buat. Harusnya seperti ini. Jadi ada rancangan basis datanya seperti ini ya. Oke. Oke. Seperti ini. Oke. Terus kemudian ini query select. Oke, udah bagus. Seperti dia. Tapi saya baru berapa nih? 3 query ya. Oke, nanti ditambahkan lagi. Jadi di eh, URL yang sama silakan ditambahkan. Nanti apa yang dilakukan akan terus terrecord di situ dan hanya saya yang punya datanya, gitu kan? Jadi eh, meminimalisir untuk duplikasi data untuk yang ini contek. Oke, ini untuk presensi. Nah, sementara saya belum bahas detail karena belum banyak yang mengumpulkan ya. Jadi silakan dikumpulkan dulu. Nah, ini terus diupdate. Nah, ini apa ya? PDF ya. Jangan PDF, harusnya DOJE karena dia harusnya nanti dapat ditambahkan terus dari setiap materi yang diajarkan itu diuji coba. Seperti itu. Wah, kok langsung inner join? Nggak usah ya. Jadi kita belajar dari awal dulu nggak apa-apa. eh Oke. Kalau dikasih penjelasan kalau memang kalian mau menambahkan inner join di situ, fungsinya inner join bla 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 itu apa? Karena kita belum sampai situ. Takutnya kalian mengejar kesempurnaan, oke, di situ kelihatan ada inner join bla bla bla, tapi dapatnya itu dari ChatGPT. Nanti malah nggak paham lagi ya. Memang. Jadi kalau baru select ya select aja. Kalau mau ada lebih apa penambahan materi-materi yang belum dipelajari, it's okay. Tapi kasih penjelasan juga. Dan situ saya yakin bahwa, oh ternyata ini memang udah bisa ya. Nggak apa-apa kayak gitu, malah dapat nilai lebih. Tapi jangan hanya menampilkan query-nya aja. Jadi jelaskan ini maksudnya apa sih, tujuan fungsinya apa sih gitu ya. Oke, itu review sekilas tentang tugas dan materi kita di hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, David? Untuk yang studi kasus tugas kali ini itu menggunakan studi kasus yang semester 1 atau yang akademik baru itu, Bu? Oh, yang akademik ya. Dilanjutkan yang akademik aja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Elsa. David Elsa. Oke, yang lain bagaimana? Sudah paham semua?